Halo YouTube, jumpa lagi dengan DraXT Channel. Ini adalah video lanjutan tentang tutorial belajar pemrograman bahasa Java. Masih membahas tentang interface collection yang merupakan framework yang disediakan oleh Java. Tentunya di video sebelumnya kita sudah banyak belajar tentang tipe-tipe framework yang ada di collection. Kali ini kita akan membahas tentang ArrayDQ yang merupakan kelas implementasi dari interface DQ. Dan interface DQ sendiri merupakan implementasi dari interface atau extend dari interface collection. Seperti biasa, sebelumnya kita akan buat objek di kelas ArrayDQ. ArrayDQ. Nama datanya saya gunakan seperti biasa, data, kemudian sama dengan new. Tentunya jangan lupa teman-teman untuk mengimport java.util dan kita tentukan tipe datanya di sini string. Untuk ArrayDQ sendiri, kita lihat ke dokumen Oracle-nya. Ini termasuk tipe collection yang baru, itu dikenalkan sejak versi 1.6. Dan kita lihat nih metode-metodenya cukup lengkap. Jadi bisa dibilang nih kombinasi dari tipe-tipe collection yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Untuk menambahkan data ada add, metode add, kemudian ada menambahkan data di bagian pertama, kemudian ke bagian akhir ada add less, kemudian ada get first, get last, over juga ada yang over first, over last, kemudian ada pick untuk mengintip, pick first, pick last. Jadi ada semacam tambahan, ada pop juga, push dan lain-lain. Jadi tentu saja ini sangat lengkap. Kita coba nanti beberapa. Seperti biasa, kita akan menambahkan data terlebih dahulu. Kita gunakan yang add. Di sini string, saya akan gunakan first. Kemudian kita copy biar cepat. Yang kedua second. Kemudian yang ketiga third. Dan yang keempat fourth. Kita bisa menggunakan for each atau iterator atau objeknya untuk menampilkan datanya. Jadi kita coba menggunakan for each, for string, D untuk objek data. Kemudian kita akan tampilkan D. Jadi kita lihat hasilnya. Jadi first, second, third, kemudian fourth. Jadi kalau teman-teman lihat di sini di ArrayDQ ini berlaku konsep FIFO, first in, first out. Jadi apa yang kita masukkan pertama maka akan ditampilkan pertama. Begitu yang terakhir dia akan menampilkan terakhir. Jadi dia tidak ada priority seperti priority queue. Kita coba misalkan di sini kita tukar 4 dan di sini jadi first. Ketika saya jalankan, dia tetap mengurutkan sesuai dengan yang kita input pertama dan yang terakhir adalah apa yang kita input terakhir. Jadi konsepnya adalah konsep FIFO. Kemudian banyak metode-metode yang bisa kita gunakan tadi seperti yang kita lihat. Misalkan kita lihat get first, kita akan tampilkan jadi yang pertama adalah 1 di sini, yang pertama adalah 1. Kemudian kalau get last tentunya di sini 4 seperti ini 4. Teman-teman di sini juga bisa menggunakan metode over misalkan untuk
tidak akan error karena dia support banyak metode yang sudah kita pelajari. Hasilnya sama saja tentunya. Jadi kalau ini kita komentari dulu seperti ini. Jadi yang terakhir tetap yang last. Kemudian jika kita gunakan metode lain, pick, kita intip yang pertama, pick first tentunya adalah 1 atau first. Kemudian kalau pick last tentunya sama adalah 4. Jadi RIDQ ini lebih fleksibel dibandingkan yang sebelumnya. Jadi kita akan memperlakukannya seperti apa atau menggunakan metode-metodenya, metode apa saja yang bisa dipakai di sini. Jadi kalau full force tentunya ini yang 1 ditampilkan sekaligus di remove atau dibuang. Jadi kalau kita tidak menampilkan tapi kita melakukan pull saja, maka ketika kita menampilkan semua data yang first sudah hilang seperti itu. Jadi first in first out di first in first out, jangan lupa. Kemudian kita lihat ada beberapa penjelasan di sini. Kelas RIDQ ini akan lebih cepat daripada stack. Stack kita sudah belajar di video sebelumnya. Buat yang belum melihat silahkan dilihat terlebih dahulu. Jadi dia akan lebih cepat daripada stack ketika kita menggunakan sebagai stack, dan lebih cepat dari linked list ketika kita menggunakannya sebagai queue. Kita coba. Jadi memang kelas ini kelas yang super menurut saya. Jadi kalau kita gunakan sebagai stack, jadi untuk di stack sendiri metode selain add juga ada push. Kita push yang pertama, push yang ketiga, dan push. Ingat, di stack ini adalah tumpukan. Jadi kalau kita belajar stack, kita menumpukan sesuatu urutan 1, 2, 3, 4, maka yang paling atas adalah tumpukan yang terakhir kita input. Dan ketika kita ingin mengambil, maka yang paling terakhir atau yang paling atas itu akan yang pertama dibuang atau ditampilkan. Jadi ini menggunakan konsep LIFO ketika sebagai stack. Kita lihat dijalankan. Nah, jadi yang terakhir di input, maka dia berada di tumpukan yang paling atas. Jadi kalau teman-teman melihat perbandingannya, silahkan lihat video stack. Kalau saya tampilkan objeknya, maka urutannya seperti ini. Jadi 4, 3, 2, 1. Dia akan menampilkan yang terakhir terlebih dahulu, kemudian baru diakhiri dengan yang pertama kita input. Seperti itu. Kemudian ketika kita pop, di stack ada metode pop, itu untuk meremove data yang terakhir kita input. Kita lihat apakah berlaku seperti di stack. Data pop, kita tampilkan saja yang di pop apa. Kemudian kita tampilkan ulang objeknya setelah di pop. Jadi ketika saya jalankan kodenya, teman-teman bisa lihat bahwa yang pertama adalah 4, 3, 2, 1 ditampilkan seperti konsep last in push out. Kemudian ketika kita pop, maka yang di pop adalah yang terakhir kita input.
yaitu yang 4, dan setelah di pop teman-teman bisa perhatikan bahwa yang keempat ini atau urutan paling atas walaupun kelihatannya terbalik, tetapi dia konsepnya adalah urutan yang terakhir atau yang teratas di stack itu yang akan di pop atau di remove. Jadi sekali lagi RIDQ ini akan lebih cepat daripada stack ketika dia diperlakukan sebagai stack. Kemudian RIDQ ini akan lebih cepat daripada link list ketika kita perlakukan sebagai DQ. Seperti ini tentunya. Oh, ini kita jangan push biar tidak seperti stack. Jadi kita gunakan over. Tentunya di sini teman-teman lihat dia menjadi pipo kembali, jadi post input post output ketika sebagai queue, dan dia lebih cepat dari array list atau link list. Nah, jadi RIDQ ini memang lebih fleksibel dibandingkan yang sebelumnya. Tentunya teman-teman sekali lagi bisa lihat dan silakan mencoba metode-metode yang ditawarkan. Kita hanya coba beberapa saja. Jadi selain untuk mempop, kita bisa masukkan data over force. Jadi kita bisa menginput data ke bagian yang pertama. Jadi di sini misalkan 5, tapi kita input ke posisi yang pertama. Jadi di sini saya bisa lihat get first-nya kita jalankan. Nah, get first-nya adalah 5. Jadi kalau ini saya hilangkan dulu. Jadi get first-nya ada 5 dan urutannya sekarang adalah 5, 1, 2, 3, 4. Kalau saya menambahkan get last, ini last, ini tentunya kita first, dan kita tampilkan, maka yang urutan pertama adalah tetap 1 karena saya menambahkan 5 ini ke bagian yang terakhir. Kemudian ada metode apa lagi yang bisa kita gunakan? Full pun itu bisa kita, kalau tadi full saja, maka yang digeser adalah kalau full first atau full saja, maka yang digeser adalah yang urutan yang pertama. Tetapi ketika saya buat di sini full last, maka yang digeser adalah urutan yang terakhir, yaitu yang 5. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham untuk RIDQ ini. Dia lebih fleksibel, dia bisa digunakan sebagai stack, dan tentunya dia lebih cepat dari stack, dan dia bisa kita gunakan sebagai DQ dan lebih cepat dari link list. Kenapa dia bisa digunakan seperti DQ? Kalau kita perhatikan ke hierarki yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, kita lihat bahwa DQ sendiri ini merupakan extend dari interface queue. Jadi tentu saja RIDQ ini bisa mengimplement ke interface queue secara langsung. Seperti itu. Itu saja untuk penjelasan konsep dari RIDQ. Silahkan teman-teman eksperimen.
Jangan lupa subscribe video ini karena masih ada video-video tutorial berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika like silahkan, jika bermanfaat silahkan like dan dibantu share ke yang lainnya. Terima kasih.